Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Diego Thomas Pambayo, NPM 23200-286. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal studi kelayakan bisnis saya, yaitu pembuatan CV Manis Sejahtera, yaitu tentang produsen permen herbal alami. Untuk latar belakang dan peluang bisnis, Indonesia kaya akan hayati dan rempah-rempah yang mendukung pengembangan produk berbasis herbal. Tren konsumsi produk alami dan sehat meningkat, menciptakan peluang besar bagi functional food. Kemudian CV Manis Sejahtera hadir sebagai produsen permen herbal alami, yaitu tanpa dasar jahe, madu, dan tanaman mint di Wonosobo, Jawa Tengah. Kami berkomitmen pada produk sehat, berkualitas, dan ramah lingkungan. Usaha ini memiliki prospek ekonomi menjanjikan dan berkontribusi pada industri pangan herbal di Indonesia. Untuk visi, kami memiliki visi menjadi produsen permen herbal alami terdepan di Indonesia yang berkomitmen menghadirkan produk sehat, berkualitas, dan ramah lingkungan. Untuk misi utama, kami mengembangkan produk inovatif dan higienis, memanfaatkan bahan baku lokal berkelanjutan, menerapkan standar produksi modern yang biasa dikenal di industri yaitu GMP. Untuk akses pasar, kami ada potensi dan strategi. Pasar produk herbal di Indonesia sangat besar, dengan populasi masyarakat lebih dari 275 juta. Dengan tren gaya hidup sehat yang terus meningkat, permintaan produk herbal alami tumbuh 8-10% per tahun. Potensi pasar, permen herbal menyasar segmen konsumen urban yang peduli kesehatan. Pasar permen nasional bernilai lebih dari 10 triliun, dengan pangsa herbal masih kecil, yaitu sebesar 5-8%. Kemudian ada keunggulan kompetitif, diferensiasi pada bahan baku lokal berkualitas tinggi, inovasi rasa khas Indonesia, kemasan modern, dan strategi digital marketing. Target pasar untuk jangka pendek untuk menguasai pangsa pasar lokal di Jawa Tengah, yaitu 2 tahun. Untuk target 3-5 tahun, kita akan menguasai pangsa pasar regional di Jawa. Untuk strategi pemasaran, ada produk varian jahe madu, mint segar, dikemas higienis, menonjolkan kesan alami dan sehat. Kemudian ada harga, kami berpenetrasi di 2.500 sampai 3.000 rupiah per bungkus. Harga ini berkompetitif dengan margin wajar. Untuk distribusi, kami akan menyasar ke minimarket, apotek herbal, platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan kemitraan reseller. Kemudian dari promosi, kami akan menggunakan kampanye digital dengan tagline manis sehat dan dari alam Indonesia. Promosi media sosial menggunakan influencer kesehatan dan pameran UMKM. Untuk aspek teknis, lokasi dan kapasitas produksi, kami lokasi ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Pertama, karena kedekatan bahan baku, kedua tenaga kerja, akses distribusi, dan lingkungan. Untuk tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja lokal berpengalaman, ada akses distribusi mudah dijangkau ke kota besar seperti Yogyakarta dan Semarang. Untuk lingkungan, kondisi sejuk, bersih, dan mendukung penyimpanan bahkan. Untuk teknologi dan mesin produksi, untuk mesin pencampur, itu untuk mencampur bahan herbal, madu, dan perasa alami secara merata. Untuk kapasitas 10-15 kilo per siklus. Kemudian ada mesin pemanas untuk memasak adonan hingga suhu optimal, dilengkapi pengatur suhu otomatis. Kemudian ada mesin pencetak permen untuk membentuk adonan menjadi butiran seragam. Itu modelnya semi otomatis. Kemudian mesin pengemas otomatis, pengemas produk ke dalam plastik food grade, yaitu untuk menjamin kehigienitas produk permen itu. Kemudian dari aspek manajemen dan sumber daya manusia, untuk manajemen operasional sendiri, kami ada perencanaan produksi, yaitu menyusun jadwal kebutuhan bahan baku dan kapasitas SDM. Untuk manajemen persediaan, mengatur penyimpanan bahan baku dan distribusi produk jadi ke mitra. Kemudian ada pengendalian mutu, yaitu pemeriksaan di setiap tahap proses untuk memastikan produk sesuai standar mutu.
Kemudian ada evaluasi operasional, yaitu evaluasi bulanan untuk menilai produktivitas, biaya, dan efisiensi proses kerja. Untuk aspek finansial, itu nanti ada investasi dan modal kerja. Total investasi awal diperkirakan antara 178 juta sampai 278 juta. Untuk aktiva tetap, kami ada bangunan dan renovasi. Kemudian mesin produksi utama yaitu mesin pencampur, pemanas, pencetak, dan pengemas. Kemudian ada peralatan QC dan kantor. Untuk kebutuhan modal kerja awal, kami menggunakan bahan baku awal sebesar 15 juta sampai 25 juta. Kemudian biaya tenaga kerja 1 bulan 10 sampai 15 juta. Biaya kemasan, distribusi, promosi, dan legalitas sebesar kurang lebih 220 juta sampai 33 juta. Untuk sumber dana dan proyek si arus kas, untuk modal sendiri kami 60%, kemudian pinjaman bank sebesar 40%. Untuk laba bersih tahunan setelah pajak kurang lebih 240 juta, margin bersih kurang lebih 33%, menunjukkan arus kas positif yang sehat. Untuk kriteria kelayakan investasi untuk payback period, kami di angka 0,83 tahun, return on investment-nya 120%, net present value di 700 juta. Nilai positif investasi layak secara finansial asumsi 5 tahun diskonto 10%. Untuk probability index-nya kami di angka 4,5, setiap 1 rupiah investasi menghasilkan 4,5 nilai manfaat. Kemudian aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk manfaat sosial dan ekonomi yaitu peningkatan pendapatan petani, peningkatan kesehatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, tanggung jawab sosial atau CSR. Untuk aspek hukum dan perizinan, legalitas usaha, akta pendirian CV, NIB atau OSS, kemudian ada NPWP perusahaan. Kemudian perizinan produk, itu dari Dinas Kesehatan, sertifikat halal dari BPJPH, kemudian ada izin edar atau label produk. Kesimpulan dan rekomendasi, berdasarkan analisis multi aspek, pendirian CV Mani Sejahtera dinilai layak dan prospektif untuk dijalankan. Dari kelayakan pasar, kelayakan teknis dan manajemen, kemudian kelayakan finansial. Rekomendasi utama untuk berkelanjutan yaitu implementasi bertahap, mulai dari produksi skala menengah, yaitu 15.000 bungkus per bulan untuk menguji respon pasar bagaimana. Kemudian ada inovasi produk, lakukan riset and development, varian rasa baru berbasis herbal lokal agar tetap kompetitif. Yang terakhir, penguatan branding, bangun citra merek Manis Herbal sebagai permen sehat alami Indonesia melalui kampanye digital. Kemudian ada sertifikasi lanjut, segala lengkapi izin edar BPOM, dan sertifikasi halal untuk perluasan pasar termasuk ekspor. Berikut, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.